Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang hebat. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Dan siapkan Alkitabnya. Berikutnya, pada saat ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, sambil minum, sambil main game, apalagi sambil tidur. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus ikuti ibadah dari awal sampai akhir, sampai doa berkatnya. Nah adik-adik, jika ada kakak-kakak sekolah minggunya yang memberikan ayat hafalan, adik-adik boleh hafal. Kemudian divideokan, lalu dikirim ke nomor berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Kakak harap kalian sehat, kalian sukacita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami berantusias Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak, Tuhan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan Yesus baik. 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 Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik selamanya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk melompat. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kakak Sarah untuk undang kita bangkit berdiri. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bila Roh Allah ada di
dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asik, asik, tapi semangat yang patah keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asik, asik, tapi semangat yang patah keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hai teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Terima kasih atas nafas hidup yang telah Kau berikan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni setiap pelanggaran dosa kesalahan kami. Sucikan kami, kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami akan berdoa syafaat. Kiranya Tuhan, ampuni kami terlebih dahulu Tuhan, untuk kami dapat layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa buat bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia, berkati Pak Presiden, berkati Pak Wakil Presiden, juga Tuhan berkati para tenaga medis. Dan juga kami ingin berdoa buat Kota Tanjung Pinang, berkati Ibu Wali Kota yang memimpin Kota Tanjung Pinang, juga berkati Tuhan untuk virus corona agar segera Kau lalukan dari bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala-gembala yang memimpin kami, Bapak Rohani kami, dari Pak Niko Notora Harjo,
Pak Johan Handoyo, Pak Elon Wijaya, dan Pak Anen. Tuhan, kiranya Kau berkati mereka, tambahkanlah kepintaran Tuhan yang daripadamu, dan berikan tuntunanmu kepada para gembala-gembala kami Tuhan, agar dapat memimpin kami dengan baik. Tuhan Yesus, juga kami ingin berdoa Tuhan untuk para kakak sekolah minggu, kiranya Kau berkati usaha yang dikerjakan, berkati pekerjaannya, juga berkati keluarga besarnya, berkati juga Tuhan semua yang dilakukannya agar berhasil dan beruntung. Juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk para anak-anak sekolah minggu agar makin rajin, makin pintar, makin disayang Tuhan, menghormati orang tua, dan juga untuk yang mengikuti live streaming ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati para anak-anak sekolah minggunya Tuhan, agar bisa duduk diam. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya apa yang dapat disampaikan kami dapat mendengarkannya dan berbuah dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita sudah bernyanyi, kita sudah melompat untuk Tuhan. Terus saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tanah Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir
adik-adik yang ada di rumah, senang sekali kembali bersama Kak Mei di hari ini di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, yuk sama-sama dengan Kak Mei kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, Engkau sungguh baik. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mei. Berkati Kak Mei, berkati juga kami anak-anak sekolah minggu untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah ya, kali ini Kak Mei mau bawa cerita tentang temanya Tuhan di pihak kita. Nah, adik-adik pengen tahu nggak ya cerita kisah tentang Yosafat ya? Adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah ya, di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Nanti adik-adik bisa baca ya. Tapi intinya nanti Kak Mei mau kita baca di intinya yang kita sama-sama adik buka ya, adik-adik di rumah. Di 2 Tawarik 20 ayat yang kedua, intinya kita baca ya sama-sama. Yuk Kak Mei aja kita sebut untuk sama-sama baca 2 Tawarik 20 ayat 2. Nah, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Aseson Tamar, yakni En-Gedi. Nah, adik-adik pernah nggak dengar tentang cerita tentang Raja Yosafat? Nah, kalau adik ingin tahu tentang Raja Yosafat, nah Kak Mei mau ceritakan ya, siapa sih Raja Yosafat itu? Nah, Raja Yosafat adalah juga dari keturunan Daud ya. Juga Yosafat ini ternyata juga mengikuti cara kehidupan Daud ya. Adik-adik juga ingin juga tahu mengapa Raja Yosafat dia punya suatu keistimewaan. Apa sih keistimewaan Raja Yosafat adik-adik? Nah, dia memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa Yehuda. Karena Raja Yosafat adalah seorang pemimpin bangsa Yehuda. Adik-adik tahu apa tadi? Yosafat adalah seorang pemimpin bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, suatu saat Raja Yosafat mengalami sesuatu yang tidak terduga. Apa adik-adik yang tidak terduga? Nah, ternyata adik-adik, Raja Yosafat mengalami suatu dilema. Dilemanya adalah Raja Yosafat mendengar bahwa ada 3 bangsa yang akan mengepung bangsa Yehuda. Siapa aja itu adik-adik? Ada 3 bangsa itu. Yang pertama adalah bangsa Amon ya, Moab, dan juga bangsa Meunim. Nah, tiba-tiba ketika Raja Yosafat mendengar ada 3 bangsa laskar yang besar akan mengepung bangsa Yehuda, Yosafat mulai berpikir apa yang harus dia lakukan adik-adik ya. Yosafat mulai berjalan-jalan, dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Suatu saat dia berduduk dan dia termenung dan dia ingat bahwa ada satu yang bisa menolong Yosafat, yang bisa menolong bangsa Yehuda. Pada saat itu dia berpikir yaitu Tuhan. Nah, ketika dia tahu Tuhan, Yosafat percaya bahwa Tuhan ada di pihak bangsa Yehuda. Dan Yosafat menjumpai seluruh prajurit dan juga bangsa Yehuda. Dia sampaikan kepada bangsa Yehuda, hari ini saya menyerukan supaya kita berdoa puasa, dan juga kita harus menyerukan kepada Tuhan yang memiliki alam semesta, bahwa kita percaya bahwa Tuhan di pihak kita. Pada waktu Raja Yosafat adik-adik menyampaikan itu kepada prajurit-prajuritnya ya, laskarnya, dan juga bangsa Yehuda, seluruh prajurit dan juga orang Yehuda, mereka bersujud ya, mereka berpuasa dan mereka menyerukan
sama Tuhan, katakan apa adik-adik? Tuhan, Engkau yang memiliki alam semesta, Engkaulah yang punya segalanya dan mampu mengalahkan musuh kami. Ketika Raja Yehuda, ya, Yehosafat berdoa bersama-sama menyerukan, apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka maju berperang, mereka hanya terdiam. Tetapi Tuhan di pihak Raja Yehosafat dan bangsa Yehuda. Maka orang Amon, ya, Moab, mereka berperang sendiri. Mereka berperang antara mereka sendiri. Nah, adik-adik, apa sih intinya dari sini? Intinya ada dua, adik-adik. Raja Yehosafat mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik andalkan Tuhan ya. Walau di masa pandemik ini kita belajar di rumah, kita harus taat belajar ya. Kalau udah mau waktu belajar, belajar. Andalkan Tuhan sebelum kita belajar. Adik-adik berdoa serukan kepada Tuhan supaya adik-adik bisa mengerti pelajaran yang akan diberikan guru. Ya, jadi di sini Yehosafat mengandalkan Tuhan. Yang kedua adik-adik ya, bahwa si Yehosafat melihat mujizat Tuhan. Nah, adik, kalau adik-adik bisa melihat mujizat Tuhan, yaitu dari doa, dan juga mujizatnya adalah adik-adik dapat nilai terbaik. Itu mujizatnya. Ya, itu dua itu adalah yang dilakukan Yehosafat. Dia melihat bahwa Tuhan berpihak kepadanya pada saat berperang. Yehosafat mengalami mujizat Tuhan. Adik-adik, itu sedikit firman Tuhan bagaimana Tuhan di pihak kita. Itulah cerita tentang Yehosafat, bagaimana Raja Yehosafat selalu berseru dan mengandalkan Tuhan. Oke, adik-adik juga ya, andalkan Tuhan dan selalu berdoa ya. Dan jangan lupa adik-adik juga selalu setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau belajar seperti Yehosafat yang berdoa berseru mengandalkan nama Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu mengandalkan Tuhan, dan kami tetap percaya Tuhan memberkati kami dan memberkati orang tua kami dan memberkati masa depan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nanti buatlah ayat hafalan di bawahnya. Ayat hafalan pas terakhir ini. Nanti bisa diselipkan. Enggak apa-apa, ngomongnya sekarang. Langsung aja dari mananya, Bud. Baik, adik-adik hafalannya. Oh iya, nanti baru masukkan selipkan ya. Oke. Oke, adik-adik. Jangan lupa ya ayat hafalan ya. Ketika adik-adik juga membaca ayat hafalan ini, itu menjadi suatu berkat ya. Amsal 29 ayat 25 ya. Kita sama-sama yuk. Kak Mei aja tentu kita baca ayat hafalan, tetapi adik-adik baca di rumah nanti ya, dihafal ya. Yaitu Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya, adik-adik jangan lupa ya, dihafal ya. Tuhan Yesus memberkati.